dan udah deh berdamai dengan menulis di blog. Dari awalnya yang nulis cuman jadwal imunisasi, kegiatan anak-anak kayak gitu kan ya, terus cerita kehamilan, itu ternyata waktu nulis itu tuh banyak banget ibu-ibu atau apa tuh yang email, nge-DM di IG gitu ya, terus nge-WA gitu, WhatsApp gitu ya, Mbak aku ini gitu, cerita apa semua yang saya tulis tuh jadi sebuah ada pembuka pertemanan gitu dengan orang-orang yang nggak saya kenal gitu. Orang ganteng rambutnya keriting, pengen kaya rajin sedekah, belajar menulis sangatlah penting, cuan lancar hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literasi? Kembali kita bertemu di acara Cakap Literasi, sebuah acara yang menghadirkan berbagai narasumber hebat dan inspiratif, mengupas beragam hal terkait dengan dunia literasi. Telah hadir bersama kita seorang mompreneur yang sangat sibuk, asesor, blogger, ghostwriter, kepala Jepang penerbitan, dan lain-lain. Dia bernama Erna Wati Lilis ya, Teh Erna. Kita panggil Teh Erna. Apa kabar Teh Erna? Ya alhamdulillah baik ya? Mas Billy. Ya alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa ini? Sekarang lagi karena ini baru selesai ngajar anak-anak sekolah online. Jadi baru rehat ya udah. Jadi sambil istirahat baca buku. Iya, kayaknya nggak ada habis-habisnya nih ya. Ngajar, ada sekolah online juga ya, sekolah online, terus jadi asesor untuk penulis ya, dari BSNP. Iya, waktu pertama kali, kan sekolah udah mulai tatap muka, kemudian kembali online ya. Kadang harus dahulukan nih, ada anak harus sekolah gitu, semua tugas-tugas harus di store, ada juga jadwal ujian bersamaan. Iya, jadi kayaknya antara kesibukan mengurus rumah tangga dengan kesibukan di luar itu ya, yang saya kira juga menyita banyak waktu, itu kayaknya berjalan paralel gitu, nggak saling menggugurkan ya, nggak saling bertindihan. Ini emang nggak keteteran gitu. Biasanya kan keteteran ngurus anak atau keteteran ngerjain pekerjaan gitu. Gimana tuh cara ngatur waktunya? Ya, jadi biasanya tuh ya kalau malam itu ya taulah ibu-ibu tuh pasti pikirnya bukan hanya menu makanan gitu, agenda anaknya itu besok apa aja gitu. Jadi udah walaupun udah nggak sekolah, ibu rumah tangga tuh pasti lihat jadwal mata pelajaran anak-anaknya gitu. Misalnya besok anaknya itu ada pengambilan nilai atau lagi belajar gitu ya, nanti malamnya tuh udah sama anaknya udah diskusi gitu, besok kamu udah di briefing lah gitu ya. Kalau misalnya sayanya tidak ada kegiatan lagi, atau misalnya tidak ada jadwal asesmen atau tidak ada surat tugas, biasanya ya seperti layaknya ibu dan anak di rumah ya, ngajarin anak-anak atau nulis atau baca buku gitu ya. Kalau sudah ada surat tugas atau ada pekerjaan lain, misalnya ya jadi blogger atau mau nulis buku, ya itu dibuat waktu-waktu khusus gitu, di pos-pos gitu, waktunya tuh dibagi-bagi gitu, kapan nulis ini, kapan itu, biasa dilihat dari deadline-nya gitu. Kalau itu tapi memang tetap prioritas anak-anak ya? Iya. Nah tapi kadang-kadang apalagi masih kecil-kecil nih anak-anaknya, yang kadang perhatiannya itu butuh bahkan 24 jam ya, apalagi sekarang anaknya 4 gitu kan. Nah itu memang pekerjaannya bisa diselip-selipin gitu atau bagaimana? Tadi ngepost tadi itu? Ya, memang jika jadi ibu rumah tangga, jadi yang produktif gitu ya, bukan yang, tapi kita juga bukan hanya
bekerja di rumah, tapi di luarnya itu bisa kita mau jadi blogger, penulis, nggak bisa profesional. Jadi harus dari diri sendiri gitu, manajemen waktunya, konsistennya, serta sudah tahu gitu ya apa ya kewajiban dan hak gitu ya. Jadi misalnya kewajiban sebagai ibu kan anak-anak dulu prioritas gitu ya. Nomor satu gitu. Jadi saya pun lihat dulu anak-anak dulu ya kebutuhannya. Ada lagi yang nomor 4 kan masih ASI itu dia atau jadwal imunisasinya gitu harus per bulannya kan masih itu ya. Jadi saya biasanya kalau misalnya anak-anak yang masih ada jadwal-jadwal per bulan itu harus imunisasi atau apa, mengurangi biasanya pekerjaan-pekerjaan gitu. Medsos saya akan pilih yang tidak semuanya dihandle sebenarnya ya. Misalnya di Instagram tips nulis, di YouTube itu kan ada beberapa saya isi konten menulis juga gitu. Walaupun tidak se-update yang lain gitu, tapi itu hanya apa ya, untuk kadang kalau jadi penulis itu kan ada pembaca suka mampir atau apa gitu. Jangan sampai branding sebagai penulisnya pun tidak dapat gitu. Jadi apalagi seorang blogger atau konten kreator itu kan memang dilihatnya dari keaktifan di media sosial ya, seperti itu. Jadi selain share tentang kegiatan atau karya gitu, kadang juga kegiatan anak bisa dijadikan sebagai konten. Iya, seperti itu. Oh, Mas Willy juga seperti itu juga ya. Iya. Iya kan soalnya kan ada juga selain kepenulisan soal parenting juga ya, Teh Herni, kontennya ya. Iya. Nah itu kan banyak ya agenda untuk anak, agenda untuk pekerjaan. Ada gak sih semacam penjadwalan gitu ya? Misalnya dari jam 6 sampai jam 7 ngapain, jam 7 jam 8 ngapain gitu, sampai malam gitu. Dijadwalin nggak biar nggak lupa misalnya? Ya, kalau misalnya sekarang kan uji asesmen itu daring. Kadang dari pagi sampai sore. Bisa saya tuh komunikasi sama anak-anak gitu. Besok mama jadwal ini ya gitu. Gitu. Mereka udah paham kok gitu. Di rumah ya mah, iya gitu. Jadi dia udah tahu gitu. Jadi nanti pagi-pagi ini tugas aku gitu. Sebelum waktunya saya mulai ini ya bekerja gitu. Jadi mereka udah langsung berlomba-lomba ini gitu ya. Lalu kalau misalnya saya ini, mereka ada main gitu ya, dan kalau misalnya kan suka ribut gitu ya, mereka enggak gitu. Kadang diem mama kan lagi kerja gitu. Itu juga saya jadi berarti mereka udah mulai paham gitu, dari mulai sering-sering komunikasi sama anak gitu. Mereka juga udah mulai, walaupun umurnya kan yang nomor 4 kan 20 bulan, dia juga udah paham gitu ya. Oh, udah paham. Iya. Besok ini ya dia gitu. Ya? Iya, kakaknya kasih tahu gitu. Mungkin dibangun kebiasaan dulu atau bagaimana bangun pengertian ke anak-anak, kan mereka kadang-kadang kan biarin lah, emak gua sibuk, gua juga butuh perhatian gitu. Justru itu makanya jika tidak ada pekerjaan, quality time-nya bersama anak itu ditingkatkan gitu. Entah itu main, entah itu belajar sambil bawa buku di tempat tidur ya, belajar sambil kumpul cerita gitu. Apalagi kan anak pertama saya itu dahulu dia masih rajin banget tuh, saya kalau mau tidur dia tuh diceritain gitu ya. Anak kedua, anak ketiga gitu. Mereka tuh saya ceritain cerita bebas aja gitu. Nanti kadang kalau misalnya mereka bilang, mah cerita jangan itu terus gitu. Nanti mereka yang ya udah kamu mau cerita apa gitu. Nanti kita kayak diskusi gitu. Aku mau cerita ini mah, misalnya pupu atau apa gitu. Dia tuh, mereka punya imajinasi sendiri gitu, dinosaurus atau diskusi kayak seperti itu. Jadi ketika melibatkan anak gitu, kita tuh jadinya tahu apa yang mereka inginkan, dan kita tahu memenuhi yang mana dulu gitu. Misalnya si kakak gini, mah besok banyak PR nih, aduh gitu, ya udah bantu dulu gitu. Terus jangan juga menuntut anak untuk
ya kamu semua harus selesai hari ini gitu. Lihat dulu kondisinya sehat apa enggak, bahagia apa enggak gitu. Terus tuntutan orang tua itu kadang kan ekspektasinya pengennya nomor satu, pengen anaknya yang terlihat. Kita tuh kadang seperti ibaratnya pepatah, jangan memaksa ikan untuk terbang seperti itu kan ya. Ya lihat anak gitu, bakatnya, potensinya di mana seperti itu. Jadi ketika orang tua bersama anak, si anaknya itu nyaman gitu. Mama tuh tahu aku tuh begini gitu. Itu pun dalam keseharian jadi sebuah komunikasi gitu. Jadi termasuk literasi di dalam keluarga gitu. Dulu saya ingat banget ya, suka baca blognya Teh Erna. Iya. Itu dulu ada anak yang motong kabel mouse ya. Iya, itu sering banget sih, Pai. Si Pai itu ya, motong kabel mouse, numpahin gelas. Tapi di satu sisi Teh Erna itu masih nyempetin nulis gitu ya, ketika misalnya di dapur memikirkan konsep. Itu nggak stres gitu. Jadi di rumah itu kan, jadi waktu pas nikah itu sama suami itu kita udah diskusi gitu. Ketika punya anak gitu ya, ini anak harus ada yang handle, harus ada kita gitu kan. Jadi saya kan dulu nikahnya itu ketika mahasiswi semester 5, masih kerja juga, masih kuliah juga. Anak pertama itu lahiran lagi tengah sidang juga, UAS juga, iya pokoknya aduh bener-bener di puncak-puncaknya kan, udah lagi babak belur tambah babak belur gitu. Nah udah lulus kan langsung jadi sarjana ibu rumah tangga. Sempet sih hampir setahun gitu ya, aduh sekolah tinggi-tinggi nggak sama sekali terpakai gitu ya. Terus ya dijinjirin jadi cuman ngurus anak aja. Jadi udah jadi pelariannya satu baca buku. Waktu itu kan waktu jadi sebelum ibu rumah tangga kan saya wanita karir tuh 6 tahun di perusahaan juga kan sebelum resign. Jadi pas jadi ibu rumah tangga tuh baru baca anak lahir baru baca buku parenting coba gitu. Jadi gitu. Balap-balapan sama kembang lahir sama kembang pertumbuhan anak gitu. Waktu hamil juga kan nggak sempet baca-baca untuk skripsi ya. Sampai sidang gitu ya, nyusut sampai dia lahir pun bolak-balik kampus dibawa gitu. Bimbingan ke dosen pun dia dibawa ke mall, kemana, ke timur, ke barat, itu anak dibawa-bawa walaupun ya udah nggak ada pantangan lagi deh, bayi baru lahir. Jadi waktu itu pas di rumah aja tuh saya harus cari hobi yang bisa saya tuh tetap waras, ibaratnya bisa berdamai dengan diri sendiri. Waktu itu saya adalah target pengen sesuai dengan ini gitu ya. Waktu itu udah sampai situ gitu, udah di titik itu, pulang pergi ketemu kakak kelas cari-cari project. Waktu itu ya anak sakit, di situ tuh udah deh, anak sakit tuh udah rasanya sebagai ibu tuh nyesel banget. Langsung ngubur dalam cita-cita, jangan berambisi, udah langsung aduh nyesel banget nih anak sampai lemes di rumah sakit, kayak aduh gagal banget. Padahal itu ya namanya perjalanan jadi ibu gitu ya. Paling bersalah itu melihat anak sakit. Sejak saat itu di rumah baca-baca buku ya, terus ikut-ikut kelas menulis kan ya, mulai aktif di FLP Bekasi juga, ikut-ikut seminar ya di FLP. Dan udah deh berdamai dengan menulis di blog. Dari awalnya yang nulis cuman jadwal imunisasi, kegiatan anak-anak kayak gitu kan ya. Terus cerita kehamilan itu ternyata waktu nulis-nulis itu tuh banyak banget ibu-ibu atau apa tuh yang email, nge-DM di IG gitu ya, terus nge-WA gitu, WhatsApp gitu ya, Mbak aku ini gitu, cerita apa semua yang saya tulis tuh jadi sebuah ada pembuka pertemanan gitu dengan orang-orang yang nggak saya kenal gitu. Ini saya dapat dari blognya Mbak gitu. Terus dari mulai situ, dari kayak tadinya merasa sendirian di rumah nggak ada apa-apanya, jadi kayak punya teman di situ. Merasa senasib ya.
Ya, ada apa? Ada yang datang gitu ya, dari pembaca gitu. Jadi tulisan itu mengalir membawa pembaca gitu. Jadi sebenarnya kegiatan menulis, membaca itu supaya agar waras gitu ya, ngurusin anak dan rumah tangga. Iya. Lalu ketika nulis itu juga ternyata ada kesamaan bahwa banyak sekali mama muda yang tempat pelariannya adalah nulis gitu ya. Ya, apa dia itu kadang jadi sebagai ibu muda kadang-kadang nggak tahu dia tuh harus apa di rumah gitu, dan banyak tuh kan kejadiannya yang di rumah tuh bingung, nggak bisa mengembangkan bakatnya, hobinya seperti itu. Jadi dengan adanya tulisan-tulisan di blog saya tuh kadang jadi ada teman curhat gitu, ada yang Mbak kok senasib sih Mbak gitu atau apa gitu ya. Gini, Mbak aku juga anaknya ini nih apa, anak satu, anak kedua, anak ketiga gitu, ada yang curhat juga kayak gitu. Kemudian dari tulisan itu mengalirlah job itu seperti sebuah berkah sendiri gitu. Dari saya nulis resensi gitu ya, kemudian terbit di koran, di majalah. Waktu 2015 itu hampir saya membaca buku 100 buku ya waktu itu. Bentar, kemudian 100 buku dalam waktu 1 tahun? Iya, waktu itu jadi resensi gitu kan, senang-senangnya meresensi buku gitu. Udah gitu awalnya beli buku gitu ya. Belakangan dari buku dikirim penerbit untuk dikirim langsung penerbit gitu. Bahkan ada momen ketika saya mau bawa ke rumah sakit nih, anak saya jadwal periksa ke dokter anak kan, waktu itu mau imunisasi. Terus ada paket tuh isinya tuh buku. Saya pikir buku aja kan, udah saya bawa aja ke rumah sakit, nanti saya baca gitu di jalan atau di mana. Gak taunya ada amplopnya juga gitu. Jadi saya tahu, waduh ini kok kata saya jadi ada tambahan gini. Kadang dikasih merchandise, kaos gitu. Itu jadi wah, hobi baca jadi berpenghasilan gitu. Awalnya itu. Itu pengirimnya dari penerbit atau dari mana? Itu dari penerbit. Jadi kalau misalnya saya meresensi, misalnya waktu itu di koran gitu ya, kemudian ada teman ngasih tahu, resensi kamu tayang nih di koran Jakarta gitu ya, disebut nih. Terus buku yang saya resensi itu saya infoin lah ke penerbit, ini udah tayang. Nah terus ucapan penerbitnya itu terima kasih, biasanya dia nanyain alamat. Nah dari situ sebenarnya pengalaman itu pun udah saya tulis di buku yang namanya buku ubah tulisan jadi transferan. Itu benar-benar pengalaman saya mengubah tulisan itu jadi transferan ya, dari meresensi buku, nulis di majalah kayak gitu, artikel juga di web gitu, dari penghasilan seperti sekarang. Hanya saja kan bukunya nggak cetak ulang lagi karena banyak koran yang tutup gitu ya. Majalah juga banyak yang beralih ke daring, udah nggak cetak lagi seperti itu. Tapi kan masih tetap ada beberapa koran kan, misalnya kayak Kompas. Ada sekarang masih lebih apa, menulis di platform digital kan masih diminati. Apalagi penulis fiksi itu kan ya banyak sekali sekarang yang online gitu, mencari penulis fiksi seperti itu. Di aplikasi juga bisa gitu ya, jadi kesempatan sendiri. Iya. Jadi memang awalnya itu niatnya itu memang untuk sekedar ini ya, sekedar menyalurkan hobi gitu ya, tapi tak terduga terbawa lah dapat transferan gitu ya, entah dari penerbit atau dari mana gitu ya. Nah terus setelah jadi seorang presensi, nah berikutnya juga sambil nulis di blog gitu ya. Nah kan di blog juga kan sekarang banyak tuh misalnya job gitu ya, atau tawaran liputan di sini, terus lagi untuk endorse gitu ya. Itu gimana cara dapetinnya tuh? Biasanya ya brand itu mengunjungi blog-blog itu yang aktif gitu ya. Dia itu nulis secara original juga, tidak hasil copy paste gitu. Kemudian memang di blognya itu udah ditulis alamat si blogernya, kontaknya seperti itu, profesinya. Jadi dia nanti akan survei dan menghubungi lewat email seperti itu.
Jadi kita harus mengawalinya dengan membuat banyak tulisan di blog gitu ya. Iya. Dan tulisannya juga nggak copas, sehingga dia tahu, oh ini ternyata nih bener-bener penulis nih gitu ya, nggak copas gitu ya. Iya, nanti dia lihat baca tulisannya, brand itu akan periksa juga media sosialnya seperti itu. Iya ya, jadi memang harus lengkap ya. Istilahnya kalau kita mau menjual diri, iya, cuma di satu platform. Iya, seperti itu. Saya kan media sosial, kalau misalnya ada brand yang ngontak gitu ya kan, saya bilangnya aktifnya ada di YouTube, di blog sama IG, saya bilang gitu ya kan. Kadang ada brand yang minta lengkap gitu, Twitter ada Twitter gitu, tapi nggak aktif, saya bilang gitu, followernya sekian, oh dia bilang oke gitu, nanti dia nanya lagi TikTok atau apa gitu, oh saya tidak TikTok gitu saya gitu ya. Nanti tinggal komunikasi aja sama pihak yang menghubungi gitu, message apa yang kita punyai, dan mereka nanti akan ada tim itunya ya, yang meneliti gitu, lihat konten-kontennya sesuai nggak sama brand yang akan dipromosikan itu. Sampai sekarang udah berapa brand nih? Mungkin ada jadi brand ambassador juga? Enggak. Brand ambassador enggak. Ada berapa brand sekarang? Ada ya. Pernah kerja sama sih ya sekitar 100 lebih lah ya. 100 lebih? Ya lebih banyak tuh di 2016-2017. Itu aktif banget sampai anak ketiga itu ya, dari lahir dia udah dapet dari diapersnya, dia dapet endorse gitu ya, bajunya sampai gendongannya itu anak ketiga itu. Oh gitu. Bener-bener ya Maksudnya produsen ngirim barang untuk keperluan TV gitu, untuk di endorse. Jadi nggak perlu beli sama sekali itu. Iya. Itu rezeki anak ketiga gitu. Ketiga ya. Iya. Bisa gitu ya. Pas anak keempat itu kan saya udah lebih fokus kembali ke nulis buku ya. Kesibukan blogger waktu itu udah mulai, saya udah jarang event gitu, ikut event atau liputan acara, udah jarang. Di anak keempat itu udah lebih di rumah, lebih nulis buku-buku anak. Saya lebih mulai kembali lagi ke buku gitu, hampir setiap bulan kan di 2019-2020 selalu terbit bukunya. Sebentar nih, untuk yang anak ketiga nih Vivi nih, rezeki anak soleh. Ya. Kayaknya lebih mudah ya menghubungkan antara perkembangan anak dengan job ya yang akan di endorse gitu ya. Dan biasanya juga produsen tahu gitu ya, oh ini kayaknya nih bagus nih, ibu ini baru melahirkan gitu ya, ini kira-kira. Iya, dia bisa cari misalnya blogger melahirkan gitu, atau yang tema bloggingnya itu parenting, atau dia lihat media sosialnya isinya apa saja gitu, nanti disamakan gitu. Jadi memang tim risetnya sampai detail itu ya? Iya, ada juga yang masih setia mengamati media sosial. Mama blogger. Masih ada dia tuh nyetatusnya apa saja gitu, membawa ke arah positif atau ini gitu. Jadi emang ada yang bagian riset itu. Kalau yang blogger pasti kenal, ada si Mbak ini gitu. Seperti itu. Sekarang makanya masih endorse barang-barang, produsen masih memberi penawaran ya. Iya, kalau yang datang menghubungi ya berarti dia masih ingat gitu. Saya langsung oke, karena biasanya bukan sekali, kerjasamanya bukan sekali dua kali gitu. Ada yang udah berkali-kali seperti itu. Paketan gitu ya. Biasanya kan menghubungi via email, WA gitu ya, atau ya
pernah juga kejadian paket sudah sampai, brief belum ada, ini apa gitu, sampai bingung. Kadang kan anak-anak kalau lihat box itu paketnya bongkar gitu. Mah ini apa, penasaran. Aduh jangan nih, kayaknya box ini harus ditunggu dulu gitu. Sampai bom ya. Aduh simpen di mana nih, sampai aduh kayak harus ditaruh di atas lemari ini karena belum dapat brief, sampai mikirin ini siapa gitu, apa salah kirim tapi namanya tertulis benar semua alamatnya gitu. Nggak tahu berapa hari udah masuk grup, Mbak nanti briefnya ini ya gitu. Oh ini ternyata seperti itu. Sebelumnya ya. Iya, biasanya saya kalau misalnya yang sudah berkali-kali udah langsung oke aja, iya gitu. Dan dan nggak pernah nolak ya, nggak pernah nolak ini ya. Saya baca tulisan di blognya itu, karnalitis.com itu ya. Tidak pernah nolak job karena itu rezeki gitu ya. Ada sih beberapa yang kalau misalnya nggak sesuai dengan background saya ya nggak semuanya gitu. Kayak misalnya yang atau SARA atau yang berbau game online saya nggak ambil seperti itu. Oh jadi selektif ya. Iya. Ada juga yang nawarin game online atau jangan-jangan juga trading ini juga ada yang nawarin juga nih. Banyak banget biasanya. Ya? Iya. Via email biasanya enggak gitu ya. Dan itu ditolak. Kenapa itu ditolak? Biasanya kalau kayak gitu lebih besar atau biasa mereka berani ngasih ininya. Iya. Biasanya saya tuh mikirnya gini ya, apapun yang saya tulis pasti akan kembali ke saya baik buruknya gitu. Ketika menulis yang sesuatu misalnya yang tidak saya sukai gitu, misalnya seperti game online, saya kan tidak suka gitu atau apa gitu, terserah bagi yang suka. Saya sendiri kan nggak pernah main, nggak pernah itu ya, terus menghindari anak-anak juga gitu. Ya udah saya idealis lah, saya tidak akan menulis itu sampai kapanpun gitu. Jadi kecuali kan yang edukatif, yang misalnya kursus-kursus buat anak-anak itu saya ambil karena memang saya coba juga gitu, bagus enggak sih gitu. Iya, jadi memang kalau selektif untuk ya. Yang memang kalau untuk memang yang baik dan bisa di-share gitu ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau yang misalnya saya sendiri enggak gitu ya, enggak bisa, enggak pakai gitu, terus kemudian saya iakan ya enggak biasanya. Nah itu biasanya berarti anak-anak ini ya sering mendapatkan kiriman dari mereka udah paham ya unboxing ya. Iya. Itu pernah gak puncaknya mungkin tahun berapa itu sampai mungkin dalam sehari dapat berapa kiriman gitu, 5 atau sampai 10 gitu, puncak-puncaknya itu tahun berapa itu pernah? 2016 2017 itu 2 tahun itu kan benar-benar fokusnya ke blogger ya, benar-benar ketemu temen blogger di event itu kayak seneng banget gitu. Terus masih mampu bawa anak 3 ke event itu masih kuat banget gitu ya. Bentar, bawa anak 3 ke event? Iya, karena ikut semua. Enggak, karena inilah saya tuh udah survei lokasinya, terus berangkat sama siapa ini aja. Terus anak-anaknya juga sehat gitu. Dulu kan nggak banyak tantangan kayak sekarang ada virus atau apa gitu. Terus anak-anaknya juga di situ acaranya apa gitu. Kalau misalnya ketemunya sama teman-teman blogger kayak review salon salon baby dan mam itu ya, anak saya ini mau nggak spa, mau nggak berenang, mau nggak dicukur di sini ada mobilan gitu. Dianya nggak mau kan, ya udah nggak apa-apa, saya paling foto-foto aja, nggak maksa kok mereka, misalnya diajak mau pengen lihat aja gitu. Padahal dicukur atau berenang itu gratis padahal ya. Iya, biasanya kan kita kunjungan itu gratis kan, udah ya? memang gitu ya. Jadi bagian, iya. Cuman anaknya pengen ikut aja, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa gitu. Jadi tapi mereka senang. Jadi keuntungan untuk nge-review produk itu selain juga transferan ya, tapi juga produk, barang, dan juga mungkin jasanya tadi ya. Misalnya kalau untuk anak boleh ngerasain gitu ya. Ya asik juga berarti ya. Iya, benar. Nah, terus tahun 2000 mulai anak keempat ya, 2019
itu beralih ke buku ya. Kemarin Teh Erna Iya. banyak sekali buku tuh ada di grup itu. Iya. Kok bisa gitu produktif? Padahal kan kesibukan ngeblog, kesibukan untuk ngurus anak juga gitu ya. Jadi kepala penerbitan itu nggak berkurang, tapi kok bikin bukunya makin subur gitu ya? Gimana itu?